Dan ini kediaman kami ya sahabat, yang di Surian ya. Jadi kami kalau pulang ke sini itu rumah mertua di ujung, dan ini rumah kami sendiri ya, rumah sama istri ya. Jadi Romeo and Juliet dulu pertama menikah langsung bangun rumah, tapi kita kembali lagi ke kampung halaman kami ya di Sumedang. Jadi rumah yang di Surian ini kami tinggalkan, paling pulang sesekali aja ke sini. Dan ini suasananya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus ya. Dulunya seorang pembolang pencari hutan, pencari bibit porang atau porang di hutan. Dan awalnya ini kan banyak yang bertanya, awalnya gimana gitu. Ya kalau diingat-ingat ya kadang lupa gitu. Ya saya ceritakan yang seingat saya ya. 2017 itu ada yang nanya-nanya porang itu apa, dan saya sendiri juga tidak tahu bentuk porang itu seperti apa gitu. Ya, awalnya kita juga banyak salah. Pas kita ke hutan itu ada walur, suweg, ada ilus putih gitu kan. Sama kan bentuknya, dan yang laku itu porang gitu, yang lainnya nggak laku gitu. Ya ada juga sih yang laku ilus-ilus, cuman kan murah ya. Kalau berbicara modal awal, kami pertama cuma 100.000, paling pegang uang itu kalau ke hutan kemana-mana cari porang paling bawa uang 100.000, kadang 50.000 ya. Cuman itu juga itu kami masih terikat kerja, istri juga sama masih terikat kerja. Nah baru 2018 booming gitu kan, 2018 booming baru kita cari porang lagi, terus kita posting di Facebook bibit cabutan, dan enggak, ternyata laku itu, ada yang beli. Dan selanjutnya berkembang sedikit-sedikit, perlahan-perlahan gitu. Jadi untuk menceritakan tentang modal ya, emang kami modal sendiri, nggak pinjam di bank atau misalkan dimodalin orang ya gitu, enggak. Kadang kalau singkat cerita aja singkat ceritanya kita mulai bisa penerimaan jadi tengkulak lah ya, tengkulak kecil-kecilan. Kadang kalau misalkan ada yang jual barang, uang kurang, kita pinjam ke orang tua pinjam ke saudara gitu. Nah dari situ berkembang dari modal 100.000, kalau tidak salah itu bulan Agustus 2020 ya, tahun kemarin. Ya, alhamdulillah dari 100.000 dilihat di rekening, di m-banking itu di rekening itu udah mencapai saldo ya, uang yang ada di rekening pencapaian hampir 700 juta ya, 700 juta alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah kita secara ekonomi bisa terangkat, bisa menyekolahkan anak sampai pesantren, bisa membeli tanah sawah di beberapa tempat gitu. Dan bukan berarti kita sombong, enggak ya, ini cuma menceritakan aja dari awal sampai sekarang gitu ya. Jadi saya tidak berbicara saya ini sukses, enggak sih ya, setidaknya saya bisa bertahan aja, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, beli beras, makan, lain dan sebagainya, cukup aja gitu ya. Cuman awalnya kalau berbicara modal itu jual beli porang cuman 100.000 dulu zaman ngebolang gitu. Cuman kita masuk ke masa-masa keemasan itu di tahun 2019, tahun 2020, dan 2021 juga tetap masih bisa bertahan, cuman ngambil keuntungan gak banyak, cuman ya kadang ngambil lebih 500 perak, sampai 1.000, 2.000. Jual produksi aja sampai 10 ton cuman ngambil 600 rupiah kan gitu, nggak banyak, cuman kita bermodal jujur aja, konsisten, komitmen. Ya alhamdulillah barokah lah ya gitu. Jadi alhamdulillah di porang kita banyak poin-poin positif, banyak hal-hal yang baik, kita punya banyak teman, punya banyak saudara gitu. Di 2019 itu pertama saya jual online itu bibit cabutan, yang pertama datang itu ke rumah yang di Surian itu namanya Ardian, orang
Ardian itu Kudus ya. Nama Facebooknya Wong Cilik. Nah, itu nama Facebook Wong Cilik itu orang pertama yang membeli bibit cabutan dari saya sebanyak 7 kintal itu di Surian, di rumah yang Surian. Kalau rumah ini, ya ini rumah saya yang di Ganias ya. Ini rumah pribadi, rumah saya sendiri. Rumah yang di Surian juga itu rumah sendiri, rumah pribadi. Di sini rumah saya dengan istri saya, yang di Surian juga rumah saya dan istri saya. Jadi bukan rumah mertua atau lagi kontrak, enggak. Jadi kalau saya pulang ke Surian itu ya kita pulang ke rumah sendiri gitu, rumah pribadi, milik sendiri, milik pribadi. Kalau pulang lagi ke sini ke Ganes ya ini rumah pribadi juga, rumah sendiri gitu. Jadi alhamdulillah kami punya 2 rumah lah gitu. Jadi di kampung istri punya rumah, di sini punya rumah gitu. Jadi ceritanya begitu menikah terus kami langsung bangun rumah di kampung istri gitu. Nah di sini juga alhamdulillah sebelum saya menikah ya saya memang udah punya rumah gitu. Jadi kita udah punya jadi saya punya 2 rumah gitu ceritanya ya. Jadi kembali lagi ke Porang. Jadi kebanyakan mungkin sebagian yang beli bibit cabutan di Surian taunya rumah saya di Surian gitu. Nah terus pindah ke sini banyak juga yang datang lagi ke sini. Di sini lebih luas lagi gitu. Kita bisa mendapatkan bibit dari beberapa daerah dari luar Sumedang, dari Sukabumi, Cianjur, Ciamis, Bogor, Banten gitu. Hampir di seluruh Jawa Barat pernah kirim barang ke saya gitu. Jadi itulah perjalanan hidup, perjalanan bisnis usaha di Porang. Jadi awal modal cuman saya pergi ke hutan, awalnya tidak tahu porang laku dan akhirnya laku, cuma bawa uang 100.000 ya. Lama kelamaan berkembang dan kita mengalami masa-masa keemasan itu di tahun 2019-2020. Nah kalau sekarang anjlok ya apa boleh buat gitu kan. Porang itu bukan milik saya tidak punya pabrik, cuma punya gudang gitu. Laku nggak laku ya itu mah urusan pabrik, mungkin urusan ekspor ya, urusan pemerintah. Kalau saya ya tahunya dapat barang ya dijual gitu aja gitu ya perjalanan ini. Sekarang juga bibit cabutan kita nggak terlalu ngotot kayak tahun 2020 kita kan ngotot ke lapangan cari barang kan gitu. Kalau sekarang 2021 bulan November ini tepat tanggal 1 nggak terlalu ngotot kita cari bibit kuncup. Soalnya kami juga udah bisa mencium, bisa melihat bahwa di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, lain sebagainya banyak petani yang nggak terlalu ngotot untuk menanam porang gitu. Ya kita tinggal parkir bus lagi, nggak mau beli bibit terlalu mahal. Kita dapat barang ya kita beli, enggak ya kita santai ngerokok ngopi lagi gitu. Dan itulah sedikit cerita ya. Jadi mungkin bukan hanya saya aja, bos-bos besar juga pasti mengalami pergi ke hutan cari porang liar, ngebolang lah gitu. Dan sedikit yang saya mau mengucapkan terima kasih ke Bapak Paidi yang di Madiun. Berkat Bapak Paidi meskipun saya tidak mengenal ya gitu, soalnya bos-bos besar di Jawa Timur tuh banyak yang pernah transaksi dengan saya gitu. Cuman ada beberapa orang yang sama Mas Pak Paidi, terus Pak Doni Mahendra sempat kita komunikasi tapi belum pernah transaksi ya gitu. Kalau sama beberapa pabrik ya kita pernah transaksi gitu ya. Sama saya mau berterima kasih ke Bapak Paidi yang udah belusukan ke beberapa daerah dan akhirnya banyak petani yang mau menanam porang di Lampung, di Jawa Barat. Karena belusukan Bapak Paidi ya akhirnya penjual bibit di daerah tuh terbawa ramai lah, jadi laku gitu ya. Apalagi pernah masuk ke beberapa TV, ke Hitam Putih, ke Kick Andy, jadi booming gitu, harga porang booming gitu kan. Jadi saya bisa memanfaatkan jual bibit laku gitu aja. Cuman segitu aja ya informasinya, perjalanan saya di jual beli porang. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, assalamualaikum.